Kenalilah dan ingatlah Allah di waktu yang lapang, yang senang, dalam kondisi berkeadaan. Nanti Allah akan tolong kita di waktu kita sempit dan butuh bantuan. Syaratnya ditolong oleh Allah itu ya dalam kondisi sehat, itu ya ngaji, Pak. Dalam kondisi sehat ya sholat, yang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqa rasul karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalunya kita dahulukan untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini melimpahi kita dengan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan salat subuh yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan kepada hidup kita. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia itu selalu sibuk. Ada yang sibuknya menambah kemuliaan hidupnya, ada orang yang sibuknya justru menambah kehinaan hidupnya. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini sibuk kita sedang berusaha untuk menambah kemuliaan diri kita dengan majelis ilmu. Bagaimana Allah sampaikan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat kita dengan dua hal, dengan keimanan dan ilmu. Kalau beriman, saya kira banyak yang sudah beriman. Tapi untuk menambah ilmu, kadang orang yang sudah beriman tapi tidak mau menambah ilmu. Maka kita selalu minta kepada Allah untuk dipertebal imannya dan supaya kita ditambahkan kecintaan kepada menambah ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabatnya, para salaful ummah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat beliau di hari kiamat untuk kita dan untuk semua keluarga kita. Baik, saya muliakan khususnya di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sedang membagi-bagi rezeki untuk kita semua, Pak. Maka Abdullah bin Abbas ketika melihat anaknya di subuh hari masih tidur, itu beliau sampaikan kepada anaknya, "Le, ora patut Gusti Allah lagi bagi-bagi rezeki kok kamu masih tidur. Tidak patut, Pak. Subuh itu waktunya Allah bagi-bagi rezeki. Tidak pantas hambanya ketika dibagi rezekinya kok tidur." Maka Bapak-Ibu saya muliakan, kalau kita umumnya di pagi hari itu senangnya dalam kondisi yang penuh rezeki
atau kurang rezeki, Pak? Senengnya kita, Pak. Jadi tangi subuh niku wis ndedit, duwe motor, duwe daharan, nggih, duwe omah, apa bangun subuh itu dalam kondisi ranti napa-napa. Pilih pundi, Pak jenengan? Pilih pundi, Pak? Pilih subuh niku cemepak duwe napa-napa, napa ranti napa-napa? Pilih cemepak duwe napa-napa. Nggih wajar, Pak. Tetapi kalau Imam Ahmad bin Hambal ternyata beda dengan umumnya kita. Asyarru ayami ilayya yaumun usbihu wa laisa indi syai'un. Hari yang paling bahagia menurut saya itu kalau subuh bangun ranti napa-napa. Ranti dit ngono ki seneng, Pak. Imam Ahmad. Jenengan subuh ranti dit kira-kira seneng mboten? Ya, Pak. Aja mesem tok ngono kuwi kowe. Subuh ranti dit niku seneng napa susah? Wong kowe dit cek susah. Pone ra duwe. Bangun subuh hari ndak punya apa-apa itu Imam Ahmad seneng, Pak. Ada alasan yang realistis sebetulnya yang beliau sampaikan pendapatnya. Kenapa demikian? Kadang kita terlalu banyak rezeki itu lupa bersyukur kepada Allah. Kaya jamaah Nur Mirahi ketoke rezekine kokean. Jenengan nek sesasi niku wis duwe blonjo 20 yuta. Nggih, Pak nggih. Sing kupulukan iki lho ketoke blonjone oke-oke. Nggih, Pak. Wis duwe blonjo 20 yuta, akhir bulan niku rong entek dijoki mulih Gusti Allah 20 yuta. Jadi koyone nggih kurang nikmat, Pak. Kadang kita tidak menelisik dari mana atau datangnya rezeki kita. Sementara kalau kita bangun subuh tidak punya apa-apa, kata Imam Ahmad, kamu nanti akan ngerti. Jadi rezekiku ki tekone kaya ngendi ngoten lho. Oh, ternyata kosi bulan. Oh, ternyata saka usaha sing iki. Itu jadi lebih bersyukur kepada Allah. Itu kalau Imam Ahmad, tetapi kalau kita kelihatannya tangi subuh senenge wis duwe napa? Baik, saya muliakan pada pagi hari ini satu tema yang akan kita bahas, rahasia ketenangan jiwa. Bahwa kita semua pengen hidupnya tenang, tentram, bahagia. Tidak ada yang pengen hidupnya susah. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau pengen hidupnya tenang, tentram, bahagia, ya jadilah orang mukmin yang sebetulnya. Orang itu kalau sudah beriman kepada Allah, Pak, itu sudah sebahagia-bahagianya orang. Ya. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau itu menyebutkan kenikmatan yang paling nikmat itu adalah ketika melihat anak dan istri semuanya taat kepada Allah, Pak. Kenikmatan yang paling nikmat niku ya duwe anak bojo kabeh salat, kabeh beriman, kabeh ke masjid, gelem pengajian. Itu kenikmatan yang paling nikmat. Kan kadang kita ya tidak begitu. Bapak wis ning masjid tapi sing wedok mboten salat, ning omah cek mlungker, cek turu. Kadang sing wedok niku wis pengajian ning ndi tapi bapake ora gelem ning masjid. Kadang bapak ibune sudah ke masjid, tapi anak-anaknya dereng ke masjid. Ini jenengan kadang putra nggih Pak nggih. Ning masjid mboten niki wong nggih. Kok isine kok tua-tua kabeh ngoten. Iki anakmu ning endi? Ya Pak. Ya ta? Ada perasaan tidak nyaman di hati kita, Pak, kalau memang semuanya tidak beriman dengan iman yang sebenarnya. Maka Allah sampaikan, wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Itu surat Yusuf ayat 103. Dan pada akhirnya manusia itu memang lebih banyak tidak beriman. Pada akhirnya manusia itu lebih senang tidak beriman. Karena yang masuk surga itu sedikit. Mulane awake dhewe iman, istri beriman,
anak itu ya beriman, ya Allah seneng Pak. Ewadene sirah niku Nabi Ibrahim niku lho Pak, komplit. Gitu. Nabi Ibrahim punya istri yang solehah, anaknya 2, soleh semua, jadi nabi semua. Okay. Beda dengan Nabi Nuh ya Pak, Nabi Nuh kira untuk mesake ya Pak. Beliau nabi tapi anaknya tidak beriman. Okay. Sedangkan Nabi Lut, beliau ya nabi tapi istrinya tidak beriman. Jenengan kon milih Pak, pengen dadi keluarga sing model piye? Keluargane Nabi Nuh, Nabi Lut, napa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Pak. Tenane lho Pak. Nabi Ibrahim bojone loro iki. Siap ora kowe? Siap tok ngono. Siap. Ya lho Pak. Wis bojone loro, salehah kabeh, anake loro saleh kabeh. Apa ora seneng, Pak? Oyake dhewe bojone siji galak, tambah loro. Remuk. Ya, Pak. Saya muliakan, maka simpel loh, Pak. Orang kalau pengen meraih hidup yang bahagia itu ya jadi mukmin. Jadi orang mukmin. Orang itu kalau sudah beriman kepada Allah, Pak, jangan merasa bahwa diri kita itu miskin. Kita kadang ngeluran di diri, tawa di sini pekewu. Kamu tuh sudah beriman, kamu sudah menjadi orang yang paling kaya. Ya, Pak. Coba kita kaji di surat Ali Imran ayat 91. Awake dhewe kudu ngerti, Pak, bahwa iman kita tuh jane regane pira ta, Jan? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala biftadabi. Orang-orang yang mati dalam kondisi kafir di hari kiamat, di akhirat tidak punya iman, itu sing diangen-angen, Pak. Pengen dibalikin ning donya, ngijoli, Pak. Dengan apa? Iman itu biar dia dapatkan dijoli dengan emas sepenuh bumi, Pak. Harga iman kita itu lebih dari emas yang gedene sak bumi, Pak. Jenengan kira-kira ndek emas 40 kilo wis kemelinti ya, Pak. Jenengan jare duwe emas gedene sak bumi, ya iman kita itu, Pak. Itu yang diinginkan orang kafir itu balik neng donya, ya Allah karena saya tempuh jalan untuk apa? Mengganti saya dulu tidak beriman supaya bisa jadi orang beriman bahkan dengan emas sepenuh bumi. Maka orang beriman tidak layak tunduk, tidak layak kemudian merendah di hadapan orang kafir, Pak. Jangan merasa merendah. Kita itu orang yang mulia dengan keimanan. Saya muliakan Bapak Ibu, maka rahasia ketenangan jiwa kita itu diperoleh dengan beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Kenapa demikian? Ya satu, Pak. Orang beriman itu dijanjikan akan ditolong oleh Allah. Surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi kewajiban kami Allah untuk menolong orang mukmin, orang beriman. Ya. Kalau dia beriman pasti ditolong, Pak. Itu sudah jelas. Ya. Karena menolong orang beriman kewajiban Allah. Maka tidak ada ceritanya orang beriman yang ditelantarkan oleh Allah. Tidak ada, Pak. Jadi aja wedi ra iso golek rezeki, aja wedi ora iso rapi, aja wedi ra iso ndek omah, aja wedi ora iso duwe napa? Anak, aja wedi ora iso ndek gawean. Kalau kita beriman pasti ditolong oleh Allah, pasti, Pak, ditolong. Maka Bapak Ibu saya muliakan, cuma syaratnya ditolong itu iman yang bagaimana gitu loh, Pak. Itu yang perlu kita kaji. Tidak asal beriman, teman ya, tidak. Ada syaratnya. Maka kata Nabi, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah dan ingatlah Allah di waktu yang
lapang, yang senang dalam kondisi berkeadaan, nanti Allah akan tolong kita di waktu kita sempit dan butuh bantuan. Syaratnya ditolong oleh Allah itu ya dalam kondisi sehat, itu ya ngaji, Pak. Dalam kondisi sehat, ya sholat, yang ibadah. Kadang kan kita ngerti ora, Pak. Wancine sehat, tane masjid. Wancine lara, dayek-dayek nang masjid. Oke. Kan nganyelke, Pak. Oke, wancine sugih ora ning masjid, nek melarat ning masjid. Tak titeni, Pak. Sene masjid iki modele iki, model ngene iki. Oke, Pak. Ya. Rodok sugih dhekno wis lali ora masjid. Kenali Allah dalam kondisi yang longgar, Pak. Sehat, dedek, waktune longgar, ke masjid, Pak. Jangan kita ke masjid kalau pas sakit, pas randedit, ya, gitu bukan ditolong, Pak, itu dihukum. Ya. Jadi kan ngerti wong mukmin wis sing salat sregep, ngaji nggih sregep, maca Quran sregep, sedekah nggih seneng, kok kecelakaan, Pak. Itu musibah, Pak. Iya, musibah, itu ujian, Pak. Itu sebetulnya ya bukan sesuatu yang buruk, Pak. Itu kebaikan, Pak. Karena memang ada derajat di surga itu tidak bisa diraih kecuali dengan musibah. Yang dengan musibah itu dia punya derajat yang tinggi seperti Nabi Ayub. Orang mukmin kena alangan kan, kalau tidak membersihkan dosanya memang untuk mengangkat derajatnya. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diberi ampunan kecuali dengan musibah. Contohnya apa, Pak? Ngerasani, Pak. Ya, saya kan bilang begitu, Pak. Dosa ghibah itu dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa ditebus dengan baca Quran, tidak bisa ditebus dengan sedekah, bahkan tidak bisa ditebus dengan haji. Ya, isane nggo lara, Pak. Kulo nek kadang ibu-ibu kerep lara iso mungkin kerep rasane, Pak. Oh, betul lah iya. Rasa ngomong betul aku ngerti ya. Nggih Bu nggih. Ngapunten sing ngrasani jane bapak-bapak napa ibu to jane? Sing ngrasani niku lambe-lambe kudungan pukuplukan. Kaya padha Pak. Padha wae Bu. Wong lanang niku padha wae. Ya seneng rasane iku padha. Wong ustaz ceramah dirasani kuwi enak. Nggih, Pak. Jadi saya muliakan ya, ingat Allah di waktu kita longgar, Pak. Jangan mengingat Allah di waktu yang pas tidak longgar. Ingat Allah di waktu punya harta, jangan pas nggak punya harta. Ingat Allah ketika sehat, jangan ingatnya ketika sakit. Karena ketika kita pas kondisi yang sempit itu, barulah Allah tolong. Ya. Di dalam surat As-Saffat ayat 144, ini menjadi sirah kita. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini kisahnya Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus kan beda kalau Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kelebihannya apa, Pak? Bagus. Nabi Yusuf itu kelebihannya kan bagus. Kayak aku kira-kira, Pak. Langsung mencep ibu-ibu. Kayak ngono bagus. Nggih, Bu. Nah, sing merem langsung melek, langsung mencet. Kalau Nabi Yunus itu kan kisahnya ketika beliau menghadapi sebuah kaum yang sulit didakwai, beliau angel ditinggal. Ya, tugas dakwah belum selesai, turun pamit kali Allah, tinggal dihukum sama Allah, masuk di perut ikan, Pak. Ya, dimakan ikan di dalam perut ikan. Coba, Pak. Kira-kira nek uang niku dikletak hiu, Pak. Paus misalnya. Kira-kira urip napa ora, Pak? Remuk. Nah, percaya cobanen. Lah, orang kok dimakan ikannya ya mati, Pak. Tapi tidak mati Nabi Yunus. Tidak mati. Tetapi Allah sampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus itu sebelumnya tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah,
sebelumnya, kalau dia bukan termasuk orang yang beriman dengan banyak tasbih, banyak amal saleh, banyak ketaatan, lala bithafi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka akan saya biarkan Yunus itu di perut ikan sampai hari kiamat. Itulah, Pak. Ditolongnya oleh Allah karena dia punya pekerjaan sebelumnya, beriman dengan kesungguhan, banyak amal soleh ketaatan. Tapi kalau tidak begitu ya ditekewa yang jero kono, Pak. Ya, maka pasti ditolong, Pak. Ditolong. Nabi Yunus ditolong oleh Allah karena keimanannya, ketaatan amal-amalnya, amal soleh sebelumnya yang banyak. Itu hanya berlaku untuk orang beriman, Pak. Tapi nek sholat ra tahu, pengajian ra tahu, maca Quran ra tahu, sedekah ra tahu, kena kecelakaan terus dengeng ngomong, wah kula kena musibah, keliru, Pak. Kowe ra kena musibah, kowe kena azab. Tanggomu ki lho, Pak. Ra tahu sholat terus kecelakaan. Wah, kena musibah aku. Jane tok lokke ra apa-apa, kowe ra kena musibah, kowe kena azab. Wani ora kira-kira kowe? Wani ora? Oh, sorry tapuk lambene, Pak. Sana ade iso ngomong, kowe ora kena musibah, kowe kena azab. Musibah nggo wong mukmin. Ya, Pak. Setiap nabi kan ditolong, Pak. Setiap nabi loh, Pak. Nabi Ibrahim ditolong nggak dari Namrud? Ditolong, Pak. Nabi yang sampai digelari Rasul Ulul Azmi karena kesabaran yang luar biasa menghadapi hegemoni raja yang dolim, Pak. Jangan bayangkan, Pak, Nabi Ibrahim itu ijen loh, Pak. Menghadapi negara rojo yang dolim, nggak punya pasukan ya, Pak. Nabi Musa di pasukan Bani Israel, Nabi Isa punya pasukan Hawari, Nabi Muhammad juga punya pasukan para ashabi, Nabi Daud rojo, Nabi Sulaiman pasukannya piro, Pak? Wong, jin, kewan, angin, gitu, Pak. Nabi Ibrahim, Pak, ngadepin Namrud ijen, Pak. Ya, Pak. Jadi kan tahu sirahnya, Pak, Nabi Ibrahim itu ketika mau dibakar, arep diobong sama Namrud. Itu di apa? Di hutan, neng alas, Pak. Enten simbah niku nangis, Pak. Nangis kenapa nangis? Nangisi mergo aku kok ra iso udu kaya masyarakat kabeh do nyumbang kayu bakar nggo ngobong Ibrahim. Lah aku saking marate ra duwe kayu. Dadi nangis iki mergo kok trenyuh kalian Nabi Ibrahim bela mboten, malah nangisi mergo ra iso melu udu kayu bakar. Berarti dalam sirah itu disebutkan bahwa hegemoni politiknya raja itu sampai ke tengah hutan loh, Pak. Ngantek mbah-mbah kuwi neng desa Krutuk neng jero alas orang bela Nabi Ibrahim neng belane raja kuwi. Piye, Pak? Saking wonten Nabi Ibrahim, ngantek mbah-mbah tuwek bela kuwi. Mula nek zaman saiki kok pemimpin dolim kok dibela masyarakat, nek aku ra gumun aku, Pak. Nek kowe gumun apa ora kira-kira? Suwange dolim, ra cetha, ra senenge Islam ning malah mimpin. Nah, aku ra gumun mau raja Namrud ngono ya. Ya toh, Pak. Tahu tidak kita, setelah Nabi Ibrahim dibakar kemudian tidak hangus, apakah yang melihat itu beriman, Pak? Mau menteleng Pak, Pak. Kalau jenengan ini nek dakwah ngrasa kenceng-kenceng ngono, kadang ngantek golek dalil-dalil ngantek disrotok-srotok ya Allah, Pak, sing tok dalili kadang wong iki ndongkol anyel malah maido. Gitu, Pak. Jenengan nek kali wong sing modele ngayel niku wis tinggalno. Debat wong kaya ngono nyengklehke boyok, Pak. Wah, golek dalil ngene wong apa iya ngono tok iki. Apa ora cekleke boyok ngono iki. Lho Imam Syafi'i kan bilang, saya nek debat dengan orang pinter seneng, Pak. Debat karo wong goblok kalah, Pak. Nah, debat karo wong goblok tuh tok golek ayate, dalile, tekok-tekok koyo ngene, tok suguhke wong apa iya ngono tok iki. Ya toh, Pak, rasa ngono, rasa slow saja, ya toh, Pak. Teng istiqomah dakwah jalan, rasa gekeng-gekeng ngono kuwi malah ceklek dhewe kuwi. Ya toh, Pak. Gitu. Orang-orang seperti itu tuh malah nengklehke boyok ya awak dhewe. Ya. Nabi Ibrahim ditolong, Pak. Orang itu kalau sudah lihat tanda mukjizat itu belum tentu beriman, Pak. Nah, Nabi Muhammad itu belah bulan, Pak.
bulan dibelah Pak, dadi loro. Wong kafir nggih weruh. Apa terus beriman dengan Nabi Muhammad? Mboten to, Pak? Malah sihir iki, kurang anyel nggih, Pak. Iki pemangku tak tuwek tenan lho, Pak ya. Kurang ajar tenan wis dikeki mukjizat gedhe bulan dibelah lho. Dadi loro sigar, weruh matane. Maido piye? Nabi Muhammad iso belah bulan. Jenengan saged belah bulan. Nah, terang bulan iso. Ya, orang mukmin mah dijamin ditolong oleh Allah. Tidak mungkin ditolong. Yang kedua, orang mukmin itu dijanjikan oleh Allah dijauhkan dari azabnya. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Surat An-Nisa ayat 147. Tidak mungkin Allah itu akan mengadab hambanya selagi mereka bersyukur dan beriman. Nah, tidak mungkin orang beriman waktu kena azab. Ya. Di daerah Arab dulu, Pak, ada kisah menarik buat ibrah kita. Ada suami istri naik kapal, ya, delalah ombaknya gede, Mak. Sing lanang niku karena orangnya soleh, taat, sholatnya beres, ibadahnya beres, baca Quran beres, itu kena ombak itu ya neng dek kapal malah maca buku santai, orang ketok kedandapan, orang ketok keweden. Tapi istrinya karena bahasa kula Pak, bojone kira tau sholat, lan tau ngaji, kurang delok film, kurang delok sinetron wae. Bengok-bengok nih kok. Gitu. Maka setelah ombaknya reda, istrinya kan ya tekok oleh bojone sing lanang, Mas Pek, kena mau kapalnya wis arep kerem mau tenggelam, kok ora wedi to, Mas? Ya ora wedi, kok wedi ngopo? Maka beliau mengajari istrinya tentang keimanan. Ngene lho. Bojone niku akhirnya sing lanang golek lading, Pak. Golek lading. Dicekel ladinge, terus bojone ditakoni, "Bu, nek aku nyekel lading ngene iki, kowe wedi apa ora?" Ya ora, wong kowe bojoku mosok arep nuwek aku kan ora mungkin. Ya ora mungkin wong kowe bojoku. Ya, loh, sama saya itu yakin Allah itu Rabb saya, wong saya itu taat kepadanya, orang mungkin bakal menenggelamkan saya. Karena saya orang taat, itu perasaan saya kan husnudzon kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan mengadab saya. Tidak mungkin, Mak. Kira-kira nek tok praktek kene ngomah kowe nggawa lading bojomu tipe ora? Pak, uti ora bojomu? Sangarok kowe, Pak. Orang itu kalau taat, Pak, soleh, baik, ada apa-apa itu ya memang rawati, Pak. Wong aku ya ora salah apa-apa kok. Kalau Allah ora salah kok. Kecuali kalau kita maksiat. Kan beda, Pak. Wah, aku dosa, duwe salah. Wah, enak gempa titik sing blirit. Saya ngisi di daerah sini ya. Wancine aku munggah neng mimbar lindu, Pak. Wah, bingung kabeh aku ya gumun, Pak. Lah neng masjid ya neng ngendi? Oh, neng masjid arep metu. Kira-kira jenengan kembruan neng omah karo kembruan neng masjid pilih pundi? Lalu neng omah Gusti Allah arep metu aku ya isin lho, Pak. Lah neng ngendi mos neng masjid iki malah arep metu. Itu loh, Bu. Orang kalau memang orang soleh, Pak, itu dengan Allah husnudzon. Ora mungkin Allah arep mencelakai saya. Karena mungkin, Pak. Umpama nek kena gempa, ya toh, niku ya sing kena ya sing modele sing mendem-mendem main gaplek kuwi wae sik. Mosok sing taat-taat ya teman-teman, Pak. Tapi kan kadang orang itu sudah orangnya maksiat tetapi merasa aman. Nah, situ cilaka, Pak. Itulah yang disebut sebagai istidraj. Lah wong ora tau taat tok tapi ayem adem ayem itu ya cilaka, Pak. Ya. Maka kalau kita menghadirkan husnudzon kepada Allah itu ada pekerjaan di belakang kita, Pak. Jadi orang yang taat sehingga kita bisa husnudzon dengan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang mukmin itu akan diberikan oleh Allah ketenangan jiwa karena orang mukmin itu lurus tauhidnya, Pak.
Orang kalau tauhidnya tidak lurus, kalau dia pun ngaku beriman, ya mesti masih banyak kegundahan jiwa, masih banyak bingung, masih banyak tidak bahagianya. Surat Al-An'am ayat 82, Pak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, Pak. Jadi imannya bersih, tauhidnya lurus, tidak campur dengan kemusyrikan. Ya, ulaika lahumul amnu, bagi mereka orang-orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, kalau pengen memang hidup kita tuh bahagia, imannya harus bersih, Pak. Tapi ini imannya masih campur dengan kesyirikan. Nah, hidup kita nggak bisa tenang, Pak. Kenapa orang iman itu kok hidupnya tenang? Karena yang ditakuti cuma Allah, Pak. Yang diladeni yuk cuma Allah. Jangan kira-kira, Pak, ngeladeni juragan telu, kalau ngeladeni juragan siji, penak pundi? Penak siji, Pak. Jangan misalnya tukange, tapi sing ngoderi wong telu, mboke ngongkon, ibune ngongkon, anake ngongkon, mumet ora wae tukange kira-kira. Lagi garapene, Mas pindah rene. Anake, ora Mas, garap kae sik. Kowe dadi tukange kan yo angel to, Pak. Iki rung rampung dikongkon rono. Majikanmu kok kayak, coba nek majikan kita cuma satu, enak to, Pak. Ya. Orang beriman itu hidupnya tenang karena yang ditakuti hanya Allah. Kalau orang musyrik, takutnya bercabang, Pak. Banyak yang ditakuti orang musyrik itu. Ya. Enek uwit gede, ngono wedi akhirnya kayak sajen. Ngone potong wite gede, ngono wis. Wedi, Pak. Ya orang musyrik apa? Apa-apa wedi, karo wite wedi, wong wite ra mlaku lho, Pak. Wedi. Ya, memang kadang nek wite terus oke, nggone rimbun, dalane peteng, ijen, ya rodok singupnya. Nah, nggih, Pak. Wah, kula tau ngisi daerah pundi niku. Nggone waduh. Wite gede, papringane ngrembuyu, ijen. Ngisi tablik akbar, mangkate jam 09.00, rampung jam 11. Aku yang bayangke, wah iku metu dalane sing mau neh. Itu gede-gede, Pak. Aku yang bayangke, wah ngeri tenan iki. Kula takek panitiane, Mas, dalane napa nggih niku tok? Nggih niku tok, tapi dalan utama. Dalan utama ora nek wonge aku. Dalan utama ora nek wonge, Pak. Napa Ustaz kodok wedi nggih? Rodok aku ngono. Ayo jen jam 11 bengi, bismillah, mbuktekke tauhid ya ta, Pak. Modimplong mlaku wite gede, aku mbayangke kok enek sing nginguk aku. Gitu, Pak. Akhirnya kula kadang nginguk sepion kula. Enek sing melu gonceng pora ngono, Pak. Gitu, Pak. Ayo buktekke tauhid tak. Ya ora dibuktekke terus piye to, Pak? Wis mlaku modimplong wae biasa. Ngantek dalan gedhe. Itu dalan gedhe kula ora enek apa-apa, gitu. Ora enek apa-apa, Pak. Gitu. Ya ora enek apa-apa wong aku ro setane sangar aku. Ya, Pak, rawani. Itu loh, Pak. Kadang supir-supir itu ya, Pak, lewat perapatan, mesti ngebel sih, ting apa coba, Pak? Nek ra musyrik itu wong apa? Salam karo sapa? Munggah gunung, amit-amit mbahe sapa? Ya coba nek mbahe semaur apa le? Ngono karo malah bingung dhewe. Itulah, Pak. Wedi karo kaya ngono. Orang musyrik dulu, Pak, orang musyrik ya, orang kafir Quraisy nek arep nyambut gawe, Pak, itu dadak ngeburke manuk, Pak, namanya tiaroh. Arep nyambut gawe ngeburke manuk sing nek manuke menggoke nengen dodol, nek menggoke kiwa prei. Kan aneh to, Pak, ngarep dodol dadak ngeburke manuk. Enten rencang daerah Tawangmangu niku nggih ngerti bakul-bakul niku nggih sing modele tiaroh cek kathah, Pak. Dadi nek arep nyambut gawe tiaroh nggih ya. Ning ora ngeburke manuk, Pak. Saiki urung nyambut gawe ngeburke manuk ya wis rugi sih, Pak. Larang kok. Mula tiarohe diganti nek arep mangkat nyambut gawe niku ngulati bojone wedok niku. Pokoke nek sing wedok niku subuh kok turune mlungker nengen, dodole ning tengen. Engko nek sing wedok mlungker ngiwa, dodole ning kiwa. Engko nek sing wedok kok mengkurep ra dodol, Pak. Wah jluwep iki. Halo, Pak. Itu nak saking gobloke lho, Pak itu. Lha wong Islam metu nyambut ke bismillahirrahmanirrahim ala Allah rampung to, Mbak.
Tapi orang musyrik kan tidak. Wah, iki kudu ngene sik era ngene iki ra tenang. Nggih, arep nikahke anake kadang sik golek dina karo dina iki wedi ya Pak coba piye. Nggih, anake arep mesti dilamar wong takoni sik wetone, "Le, wetonmu apa?" Kula paing, "Wah, aja anakku wage ngondak guwing." Iki model apa, Pak? Tekoni, "Anakmu sione apa? Sio macan." "Wah, aja anakku sio iwak, aku dikledak karo anakmu." Tak sida rapi. Ya toh Pak, gara-gara kaya itu musyrik toh Pak. Yang ditakutkan kan banyak. Ngarep rapi golek dina. Aja minggu iki le iki geblake mbahmu. Oh ya wis diundur. 2 minggu aja iki geblake pakdemu. Ya diundur 2 sasi, kuwi geblake budemu. Ah bocah malah geblak dhewe ra sida rapi. Ngarep rapi ya malah ngitune geblake wong liya. Ya toh Pak. Itu orang musyrik kan gitu tuh Pak. Diwedeni macam-macam. Zaman cilikanku Pak, omahku yang gone singup dhisik Pak. Kuwi anggere nek manuk huk ning dhuwur wuwungan, wedi kabeh. Wah, sing arep mati sapa ya? Ya Pak nggih. Mungkin karo manuk wedi Pak. Nek kadang aku ya anyel Pak. Sing arep mati sapa? Ya kowe sing arep mati sapa kok malah tekon sapa? Ya toh Pak. Itu kan orang musyrik itu banyak takutnya bercabang. Karo angka ya wedi, angka 13 ya wedi. Karo sasi suro ya wedi, malam Jumat kliwon sisan wedi Pak, wis malam Jumat kliwon tur pas suro sisan wedi. Orang musyrik banyak takutnya Pak. Ning pantai arep ngau klambi joy rawani ya. Ya Pak. Wah aku ndak digondol Nyi Roro Kidul. Nah kira-kira wani ora ning pantai yang klambi joy wani ora? Wani ora kowe. Jadi cek wedi tahfidz ora beres lho Pak kuwi. Kira-kira jenengan boleh kebu Kiai Slamet wani ora? Wah kok kualat iki lah ya. Kuwi tauhidmu rong beres iki Pak. Kira-kira wani ora kowe? Kowe nek beleh sapi korban wis biasa. Kowe beleh iki lho Pak. Oh seneni. Ya tututeke ya aja. Maksud kula iki wani ora niki lho Pak. Umpama wani kurumpama ora wani. Umpama aku mbelah sapine apa kebune kuwi kan wis kemusyrikane ilang sak Surakarta, bahkan sak Solo Raya ngono lho, Pak. Ketok ora wani Pak kowe. Umpama ya gitu lho, Pak. Coba umpama nggih mau belah Mas, ya belah tenan, Pak. Ngututake ya aja, ngututake. Tuh, ya Pak. Maka saya mulia Bapak Ibu, ya kemusyrikan Pak, kemusyrikan banyak di tengah-tengah umat kita padahal mereka ngakunya beriman. Kemudian yang keempat, orang mukmin itu hidupnya dijamin bahagia oleh Allah karena orang mukmin itu kata Nabi ajaib Pak. Orang mukmin itu orang ajaib, ajaban li amril mukmin. Kenapa orang mukmin ajaib? Karena inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya baik. Orang mukmin itu kalau dapat nikmat dia syukur, kalau kena musibah dia sabar. Kalau dia bisa taat, istiqomah. Kalau dia nanti kena dosa, ya istighfar. Dunia ini cuma 4 berpasangan iki lho, Pak. Awalnya nek ra kena nikmat mesti kena musibah. Nek ra pas taat mesti maksiat. Dan umat Islam diberi arahannya, nek pas itu nikmat syukuri, kena musibah sabari, nek iso taat istimrori, istiqomahi, mengko nek keblekong dosa ya di istighfari. Maka hati orang mukmin selalu bersih Pak, karena dengan 4 itu. Duwe bojo ayu ya disyukuri ya Pak. Syukur bojone ayu kok sing lanang malah elek rupane kaya awake dhewe ya sabari ngono ya Bu ya. Yang penting sing wedok ngamalke sabar, sing lanang ngamalke syukur. Mengko sing lanang syukur bojone sing wedok wanyel wis tak sabari malah nyaluk tambah. Nggih, Pak. Tuh, Pak. Nih. Wis jam 6 to, Pak. Wis iki klutik-klutik no. Wis morong kuwi. Wis ta ya kuwi. Ya. Sebetulnya masih 1 Pak, tapi panjang sekali. Sebetulnya orang mukmin itu bahagia hidupnya karena diberi oleh Allah wasilah zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati kalian akan tenang? Hadis mukmin, yo wis ngaku beriman, ya toh Pak, neng kadang ngecek galau, kadang nge susah, kadang nge sedih, kok begitu? Berarti zikire kurang. Zikir kita kurang, Pak. Ya, cuma zikir itu tidak hanya zikir pagi, zikir sore, Pak, sebetulnya. Zikir itu kata Ibnu Abbas ya, ada 6, Pak, tafsirnya. Ada 6. Tapi nek 6 ngantek jam 8, Pak. Kalau nyambut gawe ya toh, Pak. Nah, lain waktu insya Allah. Zikir itu ada 6 maknanya, Pak. Ya, yang zikir yang kita paham ya zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, itu zikir, Pak, diperbanyak. Diperbanyak nek maca nggih sing tenan, aja terus kadang kita macane ora tenanan apa? Subhanallah bihamdihi. Ngono kudune ping pira? Ping pira? 100 lah iya. Diwaca pengen 100 saja. Subhanallah bihamdihi 100 kali. 100 kalinya diwaca, Pak. Ya, pokil ta Pak kuwi jenenge. Iya diwaca subhanallah bihamdi subhanallah. Ngantek pengen 100 subhanallah bihamdi 100 kali. Subhanallah 33 kali. Ya mudeng ora iki. Bu, jenenge pokil. Dibaca yang banyak itu supaya zikir kita bisa menenangkan jiwa. Orang kalau zikirnya beres itu kedewasaannya didapat, Pak. Kemudian ketenangan jiwa, kewibawaan itu jenengan dapatkan karena hubungan kita dengan Allah dekat sehingga Allah memuliakan kita. Orang kalau takut dengan Allah, makhluk akan takut dengan dia itu loh, Pak. Tapi dengan Allah itu ya wani, makhluk dengan jenengan itu ya sama saya wani. Gitu, Pak. Ini yang sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjut di lain waktu kalau ada waktu. Barakallahu fiik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.